the shelves. Then we Halo kaum rebahan dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Saya doain semoga sehat dan baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan merekap alur cerita film Splice 2009. Pada film ini saya sangat tertarik dengan tema dan pembahasannya mengenai sebuah penciptaan makhluk hidup. Film ini dirilis udah cukup lama, yaitu sekitar tahun 2009. Film ini bergenre horor dan sains. Namun di dalamnya banyak adegan yang tidak ramah lingkungan bagi kalian yang masih di bawah 18 tahun ke bawah. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya untuk subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baiklah, siapkan cemilan, colokin headsetnya, jauhi keramaian, dengarkan baik-baik, dan ini dia Splice 2009. Dari judul film ini sendiri, yaitu Splice, yang bermakna mengawinkan atau menggabungkan DNA dari dua atau lebih makhluk hidup sehingga menciptakan makhluk hidup baru. Tujuan dari penggabungan DNA tersebut bermacam-macam. Contohnya untuk menghasilkan suatu obat yang dapat mengobati penyakit-penyakit yang susah untuk disembuhkan, seperti kanker, serangan jantung, hipertensi, gangguan kehamilan, dan janin. Cerita film ini akan berfokus pada dua orang pasangan suami istri bernama Cliff dan Elsa. Cliff dan Elsa diketahui adalah seorang ilmuwan yang sudah berhasil menggabungkan dua DNA dari makhluk hidup yang berbeda, sehingga menciptakan sebuah makhluk hidup yang baru. Namun karena pandemi seperti sekarang ini, perusahaan yang mendanai percobaan Cliff dan Elsa menyuruh mereka untuk berhenti, dikarenakan hasil yang dicari selama ini sudah mereka dapatkan. Namun, insting penasaran dari seorang ilmuwan sangatlah tinggi. Akhirnya, Cliff dan Elsa melakukan eksperimen secara diam-diam dengan banyak DNA makhluk hidup. Mereka mencoba menguji tentang sampai batas mana manusia bisa menciptakan sebuah kehidupan dan makhluk hidup baru. Awalnya, Cliff dan Elsa berhasil menggabungkan dua gen makhluk hidup yang berbeda, yaitu kambing dan tikus. Tak disangka, percobaan tersebut berhasil menciptakan sepasang makhluk hidup genetis. Kemudian tak puas dengan itu, Cliff dan Elsa mengawinkan dua pasang makhluk genetis tersebut sehingga terbentuklah sebuah ovum. Hasrat pun kian membara di benak Elsa. Ia berangan-angan bagaimana jika ovum tersebut digabung dengan DNA manusia. Lalu mereka menyuntikkan ovum tersebut dengan DNA manusia. Padahal perusahaan farmasi tempat mereka bekerja sudah mengingatkan untuk tidak melakukan percobaan dengan DNA makhluk hidup yang berbeda. Namun, di sini Elsa sangat berambisi untuk melakukan percobaan tersebut, sehingga Cliff merasa khawatir dan mengatakan kepada Elsa bahwa mereka sudah melampaui batas normal dari seorang ilmuwan. Namun, lagi-lagi seorang suami seperti Cliff harus tunduk dengan seorang istri, karena Elsa meyakinkan suaminya bahwa percobaan ini adalah wajar-wajar saja. Apanya yang wajar kalau tikus, kambing, manusia digabung menjadi satu? Singkat cerita, persilangan gen yang dilakukan mereka berhasil. Sosok makhluk hidup kemudian muncul dari ovum yang tiba-tiba semakin membesar. Cliff mengatakan bahwa makhluk tersebut harus segera dimusnahkan, karena teridentifikasi sebagai makhluk yang kurang memiliki moral dan etika, sehingga takutnya akan membahayakan mereka sendiri. Lagi-lagi Elsa melarangnya dan mengatakan bahwa mereka akan merawatnya seperti anak mereka sendiri. Dan lagi-lagi Cliff tidak punya pilihan lain selain menuruti kemauan istrinya tersebut. Akhirnya mereka menamai makhluk tersebut dengan nama Dren. Dan sangat tidak disangka, makhluk tersebut bisa tumbuh dengan cepat dari individu normal lainnya. Elsa juga menemukan bahwa makhluk tersebut sedang mengalami perkembangan mental, seperti halnya anak manusia yang masih kecil. Karena mereka takut diketahui oleh perusahaan yang mendanainya, akhirnya mereka memindahkan Dren ke tempat gudang pertanian yang jauh dari keramaian. Di gudang tersebut,
Dren tumbuh dengan cepat seperti layaknya seorang gadis remaja manusia. Meskipun begitu, tetap saja terlihat sangat aneh karena memiliki bentuk fisik seperti alien dan memiliki ekor seperti tikus dan kaki seperti kanguru. Demi melindungi Dren dari pihak perusahaan, Cliff dan Elsa melarang Dren untuk keluar dari gudang tersebut, sehingga membuat Dren sangat gabut dan bosan, yang akhirnya menyurutkan kemarahannya dan menyerang Elsa secara tiba-tiba. Dan secara mengejutkan, dari ekornya sendiri mengeluarkan duri atau pisau tajam, semacam alat untuk menyerang dan senjata untuk bertahan. Hingga dari kejadian tersebut, Elsa kemudian memotong ekor Dren dan menyuntikkan obat penenang agar Dren mudah untuk dikendalikan. Dan dari kejadian ini, Elsa menemukan teori bahwa Dren memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi makhluk yang sangat berbahaya. Namun dengan persamaan, hubungan Cliff dengan Dren menjadi semakin dekat. Dren yang semakin hari semakin bertumbuh dewasa, ternyata memiliki hasrat kepada lawan jenis. Ini dibuktikan pada saat Elsa sedang pergi ke kantornya, dan Cliff kemudian menemui Dren ke gudang sendirian, agar Dren tidak merasa kesepian dan bersedih. Namun kejadian tersebut disalahgunakan atau persisnya dimanfaatkan Dren untuk memancing Cliff dan menggodanya. Dan dari kejadian ini, sudah sangat jelas apa yang mereka lakukan selanjutnya. Saya sendiri menontonnya sangat geli, di mana manusia harus doyan begituan dengan makhluk hidup gabungan tikus, kanguru, dan kambing. Kelakuan mereka ternyata dipergoki oleh Elsa. Namun Elsa tidak menyalahkan perbuatan mereka. Justru Elsa menyalahkan dirinya dan suaminya yang telah mengurung Dren sehingga perilakunya tidak bisa dikontrol. Pakai elo ya, kontrol. Dan pada ending film ini sangat tidak saya duga. Kenapa? Karena Dren ditemukan sudah sakaratul maut dan dinyatakan meninggal dunia. Innalillahi. Ini manusia atau hewan? Kalau hewan kan cukup mati aja. Jadi ini mati atau meninggal sih? Kalau menurut kalian, perbedaan mati sama meninggal itu apa, geng? Bacot di kolom komentar ya. Akhirnya Cliff dan Elsa menguburkan jasad Dren di belakang gudang. Dan secara bersamaan, rahasia Cliff dan Elsa diketahui oleh orang perusahaan mereka yang saat itu tiba-tiba datang ke tempat lokasi mereka. Kemudian Cliff menjelaskan bahwa Dren telah mati dan mereka menunjukkan kuburannya. Namun anehnya jasad Dren yang telah dikubur tersebut tiba-tiba hilang. Dan ternyata Dren masih hidup dan berevolusi menjadi makhluk hidup atau lebih tepatnya monster yang sangat mengerikan. Selain itu, jenis kelaminnya sendiri juga sudah berubah menjadi jantan, anjir. Saat itu juga, Dren dengan membabi buta menghabisi orang-orang perusahaan dan menyisakan Cliff dan Elsa yang berjuang untuk menyelamatkan nyawa mereka. Dan sudah tentu, kejadian selanjutnya udah bisa ditebak lah ya. Cliff berhasil dibunuh oleh Dren yang sudah berevolusi menjadi Mas Dren. Karena sebelumnya kan Mbak Dren ya. Sedangkan Elsa berhasil membunuh Dren dengan menumbuhkan sebongkah batu besar di kepalanya. Sebelum ending, diperlihatkan bahwa Elsa sekarang ternyata sudah hamil besar, dikarenakan perbuatan Mas Dren sewaktu menyerang mereka. Dan dari sini dapat disimpulkan bahwa monster tersebut sangat terobsesi untuk melakukan pengenjutan dan semacamnya. Dan film pun selesai. Film ini menurut saya gimana ya? Kalau bagus amat sih enggak, tapi kalau jelek juga enggak. Ya bisa dibilang standar perfilman. Namun masih kalah dengan film yang bertajuk misteri di Indosiar dong. Dan jujur, dari film ini dapat memberikan pelajaran bahwa sehebat apapun manusia untuk menemukan sebuah ilmu dan penemuan, tetap saja manusia mempunyai batasan-batasan dan kekurangan dalam penemuannya tersebut. Sehingga tepatnya hanya Tuhanlah sang pencipta dan penyempurna setiap ciptaan yang sesungguhnya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton hingga akhir. Semoga kalian suka dengan alur ceritanya.